مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. Wal fasid secara bahasa adalah az-zahib. Az-zahib artinya yang hilang, yang pergi. Dhaya'an wa khusran, baik dalam bentuk hilangnya tadi dhaya', pergi karena hilang atau pergi karena rugi. Wastilahan ma la yatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Secara istilah fasid itu sesuatu yang atharu fi'lihi, athar pengaruh dari perbuatannya tadi, la tatarattab, tidak menghasilkan, baik secara ibadah ataupun secara akad. Itu namanya fasid. Fasid itu adalah sesuatu aktivitas yang tidak menimbulkan ibadah dan juga tidak menghasilkan adanya suatu akad. Itu disebut dengan fasid. Jadi kalau dia ngerjakan sesuatu itu tidak dikatakan ibadah, juga tidak dikatakan akad. Berarti sesuatu yang dia kerjakan tadi itu namanya fasid. Fal fasidu minal ibadat ma la tabra'u bihi zimmah. Sehingga yang namanya fasid dalam suatu ibadah adalah suatu perkara yang tanggung jawab itu belum lepas darinya. Ma la tabra'u bihi zimmah, sesuatu yang az-zimmah la tabra', tidak lepas tanggung jawab. Wala yasqutu bihi talab, dan tidak gugur at-talab, tuntutan. Tidak sah, fasid. Tanggung jawab belum kelar, tuntutan masih belum lepas. Kas-shalah qabla waqtiha, seperti salat sebelum waktu. Dia dikatakan fasid. Jangankan dia mau dapat pahala, sah pun tidak gitu loh. Makanya kemarin ya ikhwan, kita sampaikan tidak ada hubungan ya antara al-jaza dengan al-ijza. Para ulama menyebutkan la talazum bainal jaza'i wal ijza. Sama seperti ini tadi. Atau istilah lain as-sawab bainas sihhati was sawab. Itu la talazum. Tidak ada hubungan keharusan. Orang sholat ketika terpenuhi al-ahkam al-wad'iyahnya min sihatin wa fasad, terpenuhi syarat sebab, bisa saja sholatnya sah. Apakah yulzimuhu annahu musabun alaih, apakah harus bagi dia mendapatkan pahala? Pasti gitu loh? Tidak mesti. Bisa jadi sah, namun la thawaba alaih. Nabi SAW mengatakan apa? Kam min sha'imin laisa lahu minas siyami illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tadi kecuali lapar dan haus saja. Wadih. Sehingga al-ahkam al-wad'iyah dia cuma membahas sihhatan wa fasadan. Ini sah, ini tidak. Sedangkan ahkam taklifiyah cuma membahas hukum. Sehingga yang lebih tepat, bab ilmu usul fikih ini
cuman membahas secara zahir, amaliyah. Difahami? Makanya definisi ilmu usul fikih yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah ya. Bi adillatiha asy-syar'iyyah atau bi adillatiha al-ijmaliyah. Yang dibahas apa? Al-ahkam al-amaliyah, yang dibahas secara zahir. Ya, yang dibahas zahir, bukan yang dibahas adalah secara as-sawab. Itu semua tidak ada dibahas oleh para ulama. Yang dibahas di kalangan para ulama sihatan wa fasadan. Maka termasuk kekeliruan kalau ada orang bertanya. Makanya antum ketika antum jadi seorang dai, seorang ustad, antum harus bisa menjawab ketika ada orang bertanya, Ustad, apakah dapat pahala kalau saya begini? Itu sebenarnya bukan pertanyaan yang ditanyakan kepada antum. Antum cuma bisa menjawab apa? Yang zahir. Paling minimalnya antum akan menjawab, ya Allah alam. Untuk mendapatkan pahala itu adalah ketentuan begini. Maka narju minallah ya sawab. Kita berharap ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wal fasidu minal uqud ma la tatarattabu atharu alaihi ka bai'il majhul. Sedangkan sesuatu yang fasid dari suatu akad yaitu sesuatu yang tidak terhasilkan padanya asar fi'li. Tidak ada hasil, tidak ada buah dari aktivitas tersebut. Ka bai'il majhul, seperti menjual sesuatu yang majhul. Kenapa? Dikarenakan dalam akad tidak diperbolehkan menjual dalam bentuk barang yang majhul. Ketika tidak terpenuhi syarat, tidak terpenuhi rukun dalam jual beli, dalam akad, maka la tatarattab atharu fi'lihi. Wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharramun. Sehingga setiap yang fasid dari ibadah atau akad, dari syarat-syarat yang ada, fa innahu muharramun, maka itu hukumnya haram. Li'anna dzalika min ta'addi hududillahi wa ittikhadhi ayatihi huzuwan. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Karena hal tersebut dianggap sebagai ta'addi, pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, dan juga termasuk bagian menjadikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ejekan. Serta Nabi SAW mengingkari bagi orang-orang yang mempersyaratkan suatu syarat yang tidak ada dalam Al-Quran. Wal fasidu wal batil bima'nan wahid illa fi mawdi'ain. Al fasid wal batil itu satu makna kecuali pada dua tempat. Al awwal fil ihram, farraqu bainahuma bi anna al fasid ma wati'a fil muhrim qabla tahallul al awwal, wal batil ma irtadda fihi anil i'las anil Islam. Yang pertama, dalam bab ihram mereka membedakan antara fasid dan batil. Yang fasid seperti dalam bab ihram, tatkala muhrim melakukan hubungan suami istri, ma wati'a fihi al muhrim. Wati'a di sini maknanya jamaah. Ya. Ini ingat baik-baik. Wati'ah di sini maknanya jamaah. Ana dapat faedah ini tadi, ikhwan. Makanya penting belajar itu. Ana dapat faedah ini tahun 2007, 2008. Ustadz ngomong wati'ah itu terkadang bermakna jamaah. Terkadang bermakna menginjak, sama seperti rogiba, an rogiba fi. Nah, yang seperti ini jangan antum anggap remeh. Antum nanti bongkar-bongkar segala macam, butuh waktu untuk nyari di kamus dan yang semisalnya. Kadang belajar itu ada ilmu yang diwarisi turun temurun, dari ustadz yang satu ke ustadz yang berikutnya, dari ustadz yang satu ke ustadz yang berikutnya, sehingga membuat antum tidak terlalu
bikin capek untuk nyari. Contoh fasid, tatkala seorang muhrim melakukan jima sebelum tahallul al-awwal. Kapan tahallul awal? Tahallul awal itu adalah tatkala seseorang telah selesai melakukan, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ya, ada yang mengatakan 1 bahkan sekalian. Tahallul awal itu tatkala dia telah selesai tawaf ifadah, lempar jamrah, kemudian at-taksir atau al-halq, mencukur. Ketika 3 perkara ini telah dia lakukan, maka kita anggap orang tersebut sudah tahallul awal. Itu kesepakatan para ulama kalau 3. Ya. Kalau 3 ini sudah tahallul awal. Kalau ditambahkan dia 1 lagi, yaitu zabhul hadi, memotong, menyembelih hewan hadi, berarti sudah tahallul tsani. Sudah kelar, sudah bebas, sudah halal perkara-perkara yang diharamkan bagi dia sebelumnya. Nah, kalau orang sudah tahallul awal, sudah lempar jamrah, sudah tawaf ifadah, sudah gundulan, maka halal bagi dia seluruh perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang ihram, illal jima. Difahami? Kalau terjadi jima setelah tahallul awal, maka ihramnya fasid. Apa makna fasid? Makna fasid di sini, dia sah, namun kewajiban dia bayar dam, bayar kafarah. Wal batil martadda fihi 'anil Islam. Sedangkan yang batil yaitu tatkala dia murtad dari agama Islam. Batil. As-tsani fin nikah. Yang kedua fin nikah. Farraqu bainahuma bi anna al-fasid makhtalafa al-ulama fi fasadihi kan nikah bila waliyin wal batil ma ajma'u ala butlanihi kan nikahil mu'taddah. Dalam bab nikah, mereka para ulama membedakan antara fasid dan batil. Kata mereka yang namanya fasid adalah perkara yang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, seperti nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali ada khilaf di kalangan para ulama ya ikhwan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Imam Ahmad, bahwasanya nikah tanpa wali merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bolehnya nikah tanpa wali, ya, beralasan hadis, ya, kata para ulama mungkin belum sampai hadisnya la nikaha illa biwaliyin, ya, sehingga membolehkan nikah tanpa wali. Wal batil ma ajma'u ala butlanihi ka nikahil mu'taddah. Sedangkan yang batil perkara yang disepakati oleh para ulama sebagai ketidaksahan atau batalnya akad tersebut, seperti nikahil mu'taddah, nikahnya orang yang masih dalam masa iddah. Jelas? Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Jelas ya ikhwan? Apa saja khalifah? Ini pertanyaan untuk antum. Ahkam taklifiyah apa saja? Nggak usah lihat buku lagi, nggak usah korek. Kita ini bukan zamannya kuliah. Kalau ngampus itu ya, kalau antum ngampus masih buka buku. Sekarang antum tuh calon ustadz, calon dai, yang nggak mungkin bawa kepean kemana-mana. Harus dilatih. Ini ustadz harus ngelatih ya kawan, bobot lah ya. Lihat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ketika kitabnya dibakar, in tuhriqul qirtas
fala tuhriqul ladzi tadammanahu al-qirtas fa innama huwa fi sadri. Ya. Biasakan dengan mahfuzat, ya. Al-fahm. Apa ahkam taklifiyah? Ada berapa? Irfa' sautak. Apa? Ada berapa? Pertanyaan ada berapa? Ahkam taklifiyah ada berapa? Ada berapa Abdul Razak ahkam taklifiyah? Ada 5. Apa saja 5 itu? Wajib, sunnah, muharram, makruh, mubah. Ini ahkam taklifiyah namanya. Ya. Ahkam wad'iyah. Apa itu ahkam wad'iyah? Yang antum fahami dengan bahasa antum saja. Apa sih yang antum fahami ahkam wad'iyah? Tiba-tiba ada orang, Ustaz, ana mau tanya Ustaz, apa itu ahkam wad'iyah? Sama kayak kemarin si Ustaz Firhan itu tanya ke ana, Ustaz, ana dengar ini rekaman Syekh Abdurrahman Al-Adani, beliau mengingkari kias. Kata beliau tidak ada kias. Padahal kias itu ada. Ana jelaskan kias yang dimaksud, kias yang bagaimana. Nah di sini antum harus ngerti, jeli gitu loh. Makanya kalau mau ikut program takhusus seperti ini harus pinter, serius, pinter dan rajin. Karena amanah kita ini berat, beban ya kawan, ya beban. Ketika antum pernah belajar di pondok pesantren, ya apalagi antum bawa label-label banyak kali ya kawan. Bahkan sebagian orang itu ada yang kerja bawa label Darul Hadis dan yang semisalnya. Ana jujuran ana, kalau antum ngajar dakwah bawa label Darul Hadis ini, kalau antum tidak berbobot itu malu gitu loh. Bahkan sebagian orang pun ada yang jadi mutawif pun bawa label Darul Hadis, pernah belajar di Darul Hadis. Ya, nama Darul Hadis ini bukan nama yang ringan kalau untuk tahunya. Berkaitan dengan Darul Hadis yang ada di negeri Yaman, orang kenalnya begini-begini, sehingga ya raja' wa raja' wa dzakir, imroja' pelajaran-pelajaran yang ada. Makanya bagi anak pribadi itu tidak cukup kalau bagi orang yang cuma sekedar belajar membawa label ustad, saya ustad. Ini tidak. Patokan anak itu menguasai seluruh bidang ilmu, mustalah, usul fikih dan yang semisalnya dia kuasai. Walaupun bukan pakar-pakar, paling tidak ya antum ngerti ya ikhwan. Ya. Dan antum tidak membangun taklid. Sebagian orang lihat membangun fikihnya dengan taklid, ngelihat sosok figur. Ana ambil contoh di Palembang ini viral dulu terkait dengan fatwa Ustadz Erwandi Tirmidzi. Ya istilah dana apa namanya mereka ikhwan sampai ya taharraj di Palembang ini kemarin apa namanya akad titipan atau gimana, misalkan dokter Vicky itu jual donat ya, ana mau beli apa istilahnya mereka dulu ya, dana talangan, bukan dana talangan haji. Dokter Vicky itu jual donat, harganya 50.000, kurirnya Wandi. Antum ngojek atau antum apa? Tolong Wandi, jasa antum itu dari rumah dokter Vicky ke tempat ana itu 10.000 harga kurir. Ana bilang sama antum, deh tolong talangi dulu tuh, ya enggak? Gitu yang kemarin ikhwan, talangi dulu, untuk talangi. Nanti sampai tempat ana, antum ana kasih 60.000, donat 50 kan untuk belinya. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang dari akad, menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Ya enggak? Rame di Palembang ini kalau antum mau taunya. Berarti tidak boleh ya. Siapa kata Ustadz Erwandi Tirmidzi? Orang lihat Ustadz Erwandi, iya anak akui beliau berilmu. Tapi berilmu siapa antara beliau dengan Al-Imam Malik, Imam Ahmad, Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang kibar?
Yang jelas orang yang berakal, thalibul ilmi yang berakal pasti akan mengatakan mereka lebih berilmu. Nah, lihat kekalamnya mereka gitu loh. Bagaimana pandangan mereka dengan hadis yang menyebutkan Nabi SAW melarang antara tergabungnya akad jual beli dengan akad utang piutang? Ternyata tidak seperti itu. Yang ada di ulama-ulama kibar. Mungkin beliau berpendapat seperti itu, ada juga pendapat ulama yang lain. Tapi kita jangan membangun sesuatu fikih dengan taklid, ngelihat sosok figur. Itulah pentingnya bagi antum semua untuk belajar ilmu usul fikih. Minimal antum tidak taklid pada ustadznya antum. Ada enggak kita ini memaksakan untuk antum, ana pribadi memaksakan orang yang belajar di sini, antum harus ikut pendapat ini? Enggak ada. Kita selalu mendidik ikhwan-ikhwan thalabul ilm untuk yataqayyad bid dalil wa nartabituhum bil ulama. Kita ikat mereka dengan ulama kibar. Ada kalam Ibnu Qayyim, kalam Ibnu Taimiyah, kalam ulama-ulama yang lain. Kenapa antum semuanya diajari ilmu alat, diajari bahasa Arab, sorof, nahu, supaya antum jangan taklid kepada kami? Difahami? Contoh yang kemarin sempat terjadi diskusi, orang yang tidak paham dengan akar permasalahan. Ketika dibilang, ya bukan masalah kritiknya anak, bukan pada permasalahan khilafnya. Masalah khilaf itu tidak masalah. Kalau jawaban seandainya, afan Ustaz, ana lebih tenang bahwasanya akikah itu harus dipersyaratkan sebagaimana yang dipersyaratkan kambing kurban. Itu masalah kelar. Ya enggak? Ana lebih tenang Ustaz, pilih pendapat ini. Sudah kelar. Tetapi dengan mengatakan ana belum mendapati dalil yang membolehkan, itu orang yang belajar usul fikih akan ketawa. Ya enggak? Akan ketawa. Kenapa? Orang yang belajar usul fikih ketawa, kok kayak gini cara dalilnya. Sama lah antum ketika ditanya orang, entim bid'ah kan, mana dalil yang melarang? Ya enggak? Mana dalil yang melarang? Ya enggak? Antum bilang mana dalil yang melarang? Jawab mana dalil yang anu? Hukum asal. Antum ketika menyebutkan batasan, harus kambing kurbannya seperti ini, harus seperti ini. Mana dalil? Ya toh? Mana dalil antum? Saya kembali kepada hukum asal. Itulah yang disebut dengan apa? Al-bara'ah al-asliyah, hukum asal. Nah, ketika antum berada pada hukum asal, itu berarti antum punya dalil. Sekarang dalil antum untuk mengeluarkan dari hukum asal, mana dalilnya antum? Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, al-gulam anil gulam syatani wa anil jariyah syatun. Anak bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Itu apa? Mutlak kan? Mutlak, kambing. Antum katakan bahwasanya yang penting akikah itu dengan kambing. Boleh apa tidak? Boleh. Antum kembali kepada hukum asal. Sekarang antum pindahkan dari hukum asal. Pindah ke mana? Pindah ke ketentuan kambing tersebut harus salimatun minal uyub. Kemudian kambingnya tadi umurnya musinnah. Pertanyaannya, mana dalil? Iya enggak? Salimatun minal uyub. Antum katakan harus selamat dari aibnya. Antum berdalil dengan hadis, arba'atun la tajuzu fil adhahi. Ya, 4 perkara yang tidak diperbolehkan pada adhahi, berarti kurban. Nah, antum katakan ini dalil bisa dipakai ke akikah. Apa argumentasi antum? Ini kan kurban, ini akikah. Apa argumentasi antum? Nah, itu loh ilmu usul fikih itu. Ini hadis la tazbahu illa musinnah. Apakah hadis ini khusus dengan kurban ataukah berlaku untuk semua sembelihan? Nah, itu fungsi belajar ilmu usul fikih ya ikhwan. Sehingga antum beribadah itu tenang. Difahami? Enggak semuanya. Oh, kata Syekh Al-Albani, bid'ah, tongkat dalam khutbah mimbar, khutbah bid'ah. Semuanya enggak ada, semuanya bertongkat. Buka buku yang lain. Kata siapa? Kata Ustaz Fulan begini. Itu namanya muqallidun.
Salafiyin tidak boleh muqallid. Itu fungsi antum. Belajar ilmu usul fikih, tidak membangun fikih hukum dengan taklid. Kemudian al-ilm, ana agak tegas ya ikhwan dalam bab ini ya, karena sekarang ana merasakan di banyak wilayah di Indonesia ini para ikhwan salafiyin membangun hukum mereka dengan taklid, ya, membangun dengan taklid. Bahkan ba'dhu tullabil ilm membangun ahkam dengan taklid. Al-ilm ta'rifuhu, definisi al-ilm dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya ikhwan, adkhalna bab al-ilmi fi usul al-fiqh li'anna al-fiqh ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah wa anna al-ma'rifah qad takunu ilman wa qad takunu dhannan wa lihadza ihtajna ila ma'rifatil ilm wa ila ma'rifatidh dhann. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kami masukkan bab al-ilm dalam bab usul fikih karena fikih itu adalah mengenal ahkam asy-syar'iyyah, sehingga yang namanya ma'rifah, ya, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Yang namanya al-ma'rifah terkadang bentuknya ilmu, terkadang bentuknya dhann. Oleh karena itu kita butuh kepada ma'rifatul ilm wa ma'rifatul dhann. Jelas? Kata beliau, ta'rifu al-ilm, al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yang namanya ilmu adalah menyerap, menangkap sesuatu sesuai dengan ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataan sesuatu itu, dengan bentuk idrakan jaziman, dengan bentuk idrak, penangkapan yang tepat. Ka idrak annal kul akbar minal juz'i, seperti pemahaman, menangkap pemahaman al-kul lebih besar dibandingkan juz'. Kul itu keseluruhan, juz' itu bagian. Wa annan niyyah syartun fil ibadah, niat syarat dalam bab ibadah. Fa kharaja biqaulina idraku syai' adamul idrak bil kulliyah wa yusamma al jahlul basit. Keluar dengan keterangan kita idraku syai' adalah tidak adanya idrak secara kulliyah. Disebut juga tidak ada idrak ini disebut dengan al jahlul basit. Antum bisa baca wa yusamma al jahlul basit, bisa juga antum baca wa yusamma al jahlul basit, ya. Kalau antum baca al-jahl al-basit, berarti antum sambungkan dengan yusamma, ya, dia sebagai naibul fa'il. Tapi bisa antum baca al-jahl al-basit, dia sebagai kinayah, ya, sesuatu yang seperti dalam kurung dan yang semisalnya. Adapun naibul fa'ilnya kedudukan dia hal, ya, lafaz al-jahlul basit seperti itu. Misal ayus'ala mata kanat ghazwat Badar fayaqul la adri. Contoh misalkan tatkala seseorang ditanya kapan terjadi perang Badar, lalu dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kapan perang Badar? Tahun kedua Hijriah. Bagi yang tahu mengatakan tahun 2 Hijriah, dia punya ilmu, disebut dengan al-ilm. Bagi yang tidak tahu, dia mengatakan la adri, berarti dia tidak punya ilmu, al-jahl. Sehingga al-jahlul basit itu orang yang tidak punya ilmu sama sekali, disebut dengan al-jahlul basit. Kemudian wa kharaja biqaulina ala ma huwa alai idraku ala wajhin yukhalif ma huwa alai wa yusamma al-jahlul murakkab. Ya, dan keluar juga ala ma huwa alai, ya, menangkap sesuatu sesuai dengan ala ma huwa alai, sesuai dengan sesuatu itu, kenyataan sesuatu itu. Keluar juga dari perkara ini sesuatu yang menyelisihi dia, yaitu menangkap sesuatu yang menyelisih, yang berbeda gitu loh. Kenyataan sesuatu yang harus dipahami itu adalah bulan, tapi yang antum tangkap adalah peta.
Itu apa itu? Nah, itu Abu Zainun. Tapi ternyata antum bilang itu dokter fikih, berarti salah kan? Padahal itu Abu Zainun. Itu namanya jahal murakkab, menangkap sesuatu berbeda atau menyelisih kenyataan yang ada. Mahwa alai antum bisa artikan artinya kenyataan, hakikat gitu loh. Menangkap sesuatu tidak sesuai hakikatnya, tidak sesuai dengan yang nyatanya gitu loh. Misal Ayus mata kanat ghazwat Badar. Contoh seperti dia ditanya kapan terjadi perang Badar. Fayaqul fis sanati tsalitsah minal hijrah. Dia jawab tahun ketiga, padahal kenyataannya tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Al aslu kita nih ikhwan, kenapa kita butuh belajar? Karena hukum asal manusia itu adalah al-jahl. Sampai dia mau belajar baru pinter. Hukum asal manusia itu al-jahlu wa zulm. Jahil dan zalim. Apa dalilnya, Wandi? Hukum asal manusia itu adalah bodoh. Ustadz Wandi, saya pernah baca Ustadz Wandi, katanya hukum asal manusia itu bodoh. Benar gak? Benar. Apa itu Ustaz Wali? Khalifah, katanya hukum asal umat manusia itu bodoh. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al aslu fin nas al jahalah. Hukum asal manusia itu al jahalah, bodoh. Jadi jangan tersinggung antum dikatain bodoh. Memang kita bodoh. Ya. Kalau antum udah tahu bodoh, untuk pindahkan dari hukum asal dia belajar. Udah tahu hukum asal manusia bodoh, nggak mau belajar. Khalifah. Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu namanya al-jahlul basit. Ya enggak? Al-jahlul basit. Nggak tahu sama sekali. Ya. Abdul Razak, hukum asal manusia itu adalah bodoh. Benarkah pernyataan seperti ini? Hukum asal manusia itu adalah bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumul absara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ciptakan kalian ya, dalam bentuk dikeluarkan dari perut kalian, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak punya ilmu sama sekali. Kita lahir dalam keadaan bodoh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Hafalkan deh, sedikit-sedikit. Ya, ada waktu hafalkan, ada waktu hafalkan, sedikit demi sedikit. Ya. Antum dengan menghafal, dengan antum latih, insyaallah. Ya. Anak pribadi dibanding anak dari dulu, anak memang hobi menghafal.
Ya, hobi ngafal. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman idraku syai' idrakan ghairu jazimin bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu falyusamma dzalika ilman. Dan keluar dengan pernyataan kami idrakan jaziman, yaitu menangkap sesuatu dengan penangkapan atau penyerapan yang tidak jazim, tidak tepat. Jazim itu bisa antum artikan tepat ya. Dari sisi ada kemungkinan di sisi dia memiliki sisi yang lain yang dia tangkap ini tadi. Jadi dia kayak Abu Zainu, kayak Dr. Vicky, kayak Abu Zainu, kayak Dr. Vicky. Jadi tidak pasti gitu loh. Fala yusamma dzalika ilman. Dia tidak disebut ilmu. Tapi ada kemungkinan. Tsumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain farrajih dhannun wal marjuh wahmun. Sehingga kalau salah satu dari dua perkara ada ihtimal ini tadi, maka yang rajih disebut dhann, yang marjuh disebut dengan wahm. Jelas? Dilihat itu dari depan. Siapalah di depan itu? Kayak Dr. Vicky, kayak Abu Zainu, Dr. Vicky Abu Zainu. Tapi kayaknya kemungkinan besar itu adalah Abu Zainu. Maka disebut apa itu? Daya tangkapnya antum tadi disebut dengan dzon. Yang kemungkinan kecil adalah Dr. Vicky, tapi caca Abu Zainu, Dr. Vicky itu disebut dengan wahmun. Wa intasawa al-amran fahuwa syak. Kalau sama, tidak bisa untuk pastikan, itu disebut dengan syak. Jelas? Antum merajaah di sini, ya. Ilmu fikih, tauhid, tidak kalah lu antum pelajaran anak-anak kuliah. Makanya Anda bilang sama antum, anak-anak kuliah zaman sekarang itu tidak ada belajar. Mereka cuman dosen itu jelaskan begini, terus juga nanti kasih tugas, kasih ini dan ya orang-orang kuliah, apalagi cuma di Indonesia dia rata-rata orang kuliah cuma mau ngambil titel ya. Orang kuliah tuh nggak ada, hatta yang bukannya anak mau membelah dadanya orang ya. Manurid min syakki sudurihim. Orang kuliah di UIN, Palembangnya ada UIN, 99% orang kuliah di situ cuma satu tujuannya, cari pekerjaan, cari ijazah, nanti cari pekerjaan. Kalau udah selesai dapat kerja mana aja mau murajaah. Tanyakan orang-orang yang udah dapat kerjaan. Ada yang guru TK lah, ada yang guru ini, ada yang guru itu, ada yang mau belajar. Kalaupun mau belajar, mereka belajar, ya. Training, seminar yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Difahami? Nggak ada mereka mau belajar yang ini. Saya itu nggak bisa gini, saya belajar gini, saya nggak bisa ini, saya belajar ini. Makanya kalau seandainya di Indonesia ini adanya sertifikasi, dibolehkan sertifikasi, ya, ana lebih senang para ustadz itu desertifikasi. Tapi yang sertifikasinya adalah standar, supaya lihat betul-betul berkurang ruwaibidah. Yang ikhwan-ikhwan salafi yang tidak punya ilmu udah tampil duluan juga berkurang, ya toh. Standar misalkan lancar baca kitab, ngerti ilmu ushul fikih, ilmu mustalah, sehingga yang berdakwah itu betul-betul orang yang berilmu. Ini enggak, orang yang tidak punya ilmu berdakwah, tampil ceramah. Lihat hari ini hari Jumat, apalagi Ramadan, muncul semua para khotib, para
muballighin, berdakwah, ceramah segala macam, kosong. Ya. Ada yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, tampil cuma bisa ngomong. Ya, sedekah Rasulullah SAW munculnya di akhir zaman ini ar-raibidah. Ya, para duat ila abwaab jahannam. Nah, bagi kita semua, bagi para penuntut ilmu, salafiyin, ahlus sunnah, harus berbekal ilmu usul fikih. Ada ustadz di Palembang ini, namanya Ustadz Legawan Isa. Ustadz itu katanya di Palembang ini dikenal sebagai ustadz ahli usul fikih yang siap melayani debat berjam-jam. Serius, itu mana dengar ceramahnya ada di YouTube itu. Kata panitia, ini ustadz insya Allah akan memberi tausiah pada di Saku ini lah, Masjid Al-Ikhlas Saku. Tausiah malam hari ini adalah Ustadz Legawan Isa. Beliau adalah dosen ahli usul fikih yang siap berdebat berjam-jam. Kata panitianya tadi lah. Bayangkanlah, antum kalau ketemu, kalau memang benar, berarti ada orang yang canggih usul fikih. Ya toh? Memang serius di Palembang ini memang ada sebagian orang, ya. Ini anak kasih antum gambar. Di Palembang ini memang ada sebagian orang-orang dai-dai, duat-duat, ustadz-ustadz yang memang mumpuni pada sebagian bidang ilmu. Ada yang alumni Azhar, ya. Ada yang alumni ini, alumni itu. Kadang maaf ya, penampilan tadi tak nampak sosok seorang ustadz. Lakin dia tahaddath wa yatakallam bil arabiyyah bi kalamin fushah. Antum kalau ketemu di jalan tak nampak dia ustadz. Ada. Ya. Orang-orang yang juga belajar. Ada juga yang da'ana. Antum sebagai seorang talibul ilmi jangan menganggap remeh, jangan yastahzi wa yahtakir haula. Ketika antum tahu ada orang-orang yang mumpuni seperti itu, antum paling enggak tukammil nafsak. Antum sempurnakan dirinya antum. Belajar ini, belajar ini, belajar ini. Ya. Memang benar kata orang, ya. Kalau sebagian orang bilang salafi itu bisa menyalahkan, kita katakan na'am, ba'dus salafiyin. Sebagian salafiyin kadang cuma bisa menyalahkan, tapi dia tidak tahu akar permasalahan. Makanya penting bagi kita semua ketika menyalahkan, apa sih akar permasalahan yang ada, ya, usul masail yang ada seperti itu tadi yang perlu diperhatikan. Kata beliau, faham antum? Kalau menangkap sesuatu ada ihtimal, itu disebut dengan, satunya disebut zon, satunya disebut wahm. Kalau dua-duanya ada kemungkinan sama, disebut dengan syak. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idrak bil asya' kal ati. Maka dengan dasar inilah nampak keterkaitan daya tangkap terhadap sesuatu adalah sebagai berikut. Ta'alluq idrak bil asya', daya serap, daya tangkap terhadap sesuatu itu ada terbagi beberapa perkara, ya. Yang pertama ilmun, wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Tadi jelas ya. Yang kedua jahlun wasit, wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Tadi sudah dijelaskan juga. Yang ketiga jahlun murakkab, wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaihi. Yang keempat adzan, idraku syai' ma ihtimali ad-din marjuhin. Dzan adalah menangkap sesuatu dibarengi ada kemungkinan lawannya yang marjuh. Wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali ad-din rajihin. Menangkap sesuatu, menyerap sesuatu, memahami sesuatu tapi dibarengi ada kemungkinan yang lawan dia berupa yang rajih. Syakkun idraku syai' ma ihtimali ad-din musawin. Menangkap sesuatu dibarengi ada kemungkinan lawannya tadi sesuatu yang sama. Jelas? Nyambung? Apa? Ulangi. Apa yang antum fahami? Ya, ta'alluqul idrak bil asya', menangkap sesuatu, menyerap sesuatu. Itu ada beberapa kemungkinan.
Ada berapa? Apa saja? Jangan lihat kitab. Bahasa antum saja, nggak usah bahasa Arab. Anak yang intinya faham. Ilmu itu dia bangun di atas keyakinan, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu itu. Nah, iya. Terus Kedua itu jalur basit. Jahlul basit. Sekali tidak memiliki perkara. Iya, betul. Jalur murokab. Dia tahu, dia mengatakan sesuatu, menyelisih sesuatu tersebut. Atau mengilmui sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sesuatu tadi. Terus zon apa? Itu di antara dua perkara tapi lebih, misalkan 80% apa namanya kepada perkara tersebut, nah itu zon. Kemudian yang 20% lagi itu waham. Nah, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Berarti antum menyerap ini intinya faham. Nggak usah mesti sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli fikih. Terus Kemudian syak, apabila waham. waham itu, Ya sama lah tadi. Zon waham. Ya. dan selanjutnya taib syak, Syak. antara dua 50-50. Nah, sudah memahami sesuatu yang ada kemungkinan A dan B itu sama gitu loh. Jelas? Nyambung? Nah, sudah. Aqsamul ilmi yanqasimul ilmu ila qismain, daruri wa nadhari. Jenis-jenis ilmu. Ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang daruri, ada yang nadhari. Fad-daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan, bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Yang namanya daruri yaitu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Dia memahami atau menangkap sesuatu ini tadi, menyerap sesuatu ini yang sifatnya daruri. Dari sisi dia secara terdesak gitu loh, untuk diserap oleh dia, difahami oleh dia tanpa harus meneliti, tanpa harus berdalil. Ilmu daruri gitu loh. Apa ilmu daruri? Ilmu yang memang sudah nyata, bukti pasti antum butuh gitu loh, pasti antum tahu gitu loh. Itu namanya simpelnya saja. Ilmu daruri sesuatu yang antum pasti tahu gitu loh. Itu namanya ilmu daruri. Idrakul ma'lum fihi daruriyan. Menangkap sesuatu yang maklum ini tadi secara daruri. Apa daruri? Makna daruri itu yattar ilaihi. Langsung spontan dia butuh gitu loh, tanpa harus dia pelajari. Ini motor yang daruri. Ana mau tanya, Khalifah, antum kalau lapar ngapain? Siapa yang ngajari antum makan? Ada antum pelajaran dari sekolah dulu diajari anak-anak, kalau kalian lapar makan ya, kalau haus minum. Diajari ibu guru. Antum medis, ini penting, antum bisa jelaskan. Ada ilmu daruri bu, Pak. Apa ilmu daruri? Contoh ilmu daruri, orang itu akan menghindar dari perkara yang membahayakan. Daruri. Refleks. Anak contoh kan, anak lempar antum, lari enggak antum? Itu namanya daruri. Yang sudah memang Allah berikan secara tabiat gitu loh. Itulah simpelnya daruri itu. Yattor. Kal alam bi anal kul akbar minal juz'i wa anna an-nar haratun wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu daruri. Wandi, antum makhluk atau bukan? Antum ini diciptakan? Dari mana antum tahu antum diciptakan? Dari Al-Quran. Ilmu daruri. Daruri. Makhluk itu diciptakan. Ini air bisa diminum? Bisa diminum. Orang yang tidak sekolah pun tanpa belajar dia tahu ini air bisa diminum. Ya benar?
ilmu daruri. Nggak Faiz? Nah, ini misalkan kitab ini tadi, ana lemparkan ke antum, terus kena hidungnya antum, sakit. Ini yang daruri. Difahami? Nah, yang kedua, nadhari. Ma yahtaj ila nadharin wastidlalin ka ilmi bi wujubin niyyah fi shalah. Yang nadhari sesuatu yang butuh kepada nazar, teori, butuh kepada istidlal seperti ilmu tentang kewajiban niat dalam bab salat. Nah, ini yang pelajaran kita ini dalam bab ilmu usul fikih, bab nadhari, bukan bab daruri. Difahami? Karena kita ini mau berdalil, beristidlal. Difahami? Nah, ilmu-ilmu yang daruri ini tidak masuk dalam pembahasan usul fikih, tapi masuknya kemana? Masuk bab aqaid. Makanya ikhwan, antum lihat khitabullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim terkait dengan dakwah para nabi, para rasul, itu semua ilmu yang berkaitan dengan daruri, bukan nadhari. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih gampang ilmu daruri dibandingkan ilmu nadhari. Contoh daruri, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Spontan Jubair bin Mut'im mengatakan, hadza awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Karena daruri. Qul man yarzuqukum minas sama' amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Spontan mereka mengatakan apa? Fa sayaquluna Allah wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Daruri bukan? Daruri. Sehingga perkara-perkara dengan tauhid itu daruri untuk mempermudah. Sebenarnya makanya ilmu tauhid ya ikhwan itu lebih gampang. Kenapa? Karena daruri, fitrah. Ya benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang bilang dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Simpel, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan iya. Daruri. Sehingga tauhid itu lebih gampang. Karena kenapa? Karena perkara yang daruri. Secara tanpa antum kaji, orang awam tahu Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya pada? Daruri bukan? Daruri. Ketika ditanyakan aina Allah, spontan dia mengatakan fis sama. Sehingga ulumut tauhid, ilmu yang daruri, yang sudah ada tanpa belajar lagi, asal fitrahnya masih salimah. Nah, ada pembahasan kita ilmu usul fikih ini ilmu yang nadhari, oleh karenanya terjadi ikhtilaf. Kalau terjadi ikhtilaf fi babit tauhid, pada asal tauhid tidak ada toleransi. Yang ada itu pada bab furu'ut tauhid. Karena asal tauhid tidak akan mungkin ada ikhtilaf. Karena ikhtilaf dari tauhid syirik. Difahami? Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini ada bab al-kalam, ya, babul kalam. Nanti yang mungkin akan kita baca di babul kalam. Babul kalam ini kita mungkin paling baca babul kalamnya saja ya. Adapun bab al-haqiqah wal majaz insyaallah taala kita nuakhiruhu. Al-haqiqah wal majaz nanti kita akhirkan di terakhir-terakhir ya. Kenapa di terakhir? Karena nanti antum bingung pula di majaznya.
Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.